Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Sebenar-benar patuh dan tunduk kepada Allah, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah mengingatkan juga, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah tidak punya rujukan dari Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Inda dalalan finnar, dan sesungguhnya kesesatan itu akan masuk ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas judul khutbah kita, wahai para penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya saudaraku, kita dikagetkan dengan banyak sekali bermunculan orang-orang yang selalu saja menghina Rasulullah SAW dan menyakiti hati seluruh umat Islam di muka bumi ini. Ada yang melakukan ejekan-ejekan tersebut dengan lisannya, ada yang dengan gambar, dan yang lain dengan isyaratnya. Dan mereka tidak mau berhenti dengan masalah ini. Entah apa tujuan dan target yang mereka inginkan. Saudaraku seiman, kenapa mereka para penghina Rasul ini tidak menyibukkan diri mereka saja dengan kehidupan mereka, membenahi diri, menyempurnakan prestasi-prestasinya? Apakah mereka ini tidak mengenal dan mengetahui, atau memang pura-pura tidak mau tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan begitu mudahnya mereka mengejek, mencari-cari kesalahan tanda kutip yang mereka anggap kesalahan, sehingga akhirnya membuat gejolak yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin. Perlu mereka mengetahui bahwasanya selamanya
Nabi kita Muhammad SAW akan abadi menjadi panutan, idola, dan juga utusan Allah serta pemimpin seluruh manusia. Sementara miras, minuman keras adalah sesuatu yang haram dalam agama Islam, bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Wahai para penghina Rasul, ketahuilah dan camkanlah baik-baik kalau Rasul Muhammad SAW lebih kami cintai dari diri kami, istri-istri kami, anak-anak kami, seluruh kerabat kami, kedua orang tua kami, bahkan seluruh apapun yang kami miliki. Dia adalah orang yang akan kami curahkan seluruh energi kami, potensi kami, apapun yang kami miliki untuk membelahnya. Dan kami akan sebutkan kisah dua orang sahabat yang sudah cukup mewakili bagaimana cinta umat Islam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah masyhur Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Di perang Uhud ditemukan 70 luka di tubuhnya. Dan Nabi SAW berkata kepada beberapa sahabat, adakah yang bisa mencarikan Sa'ad bin Rabi' untukku? Maka para sahabat pun menyebar di tengah kancah peperangan untuk mencari mana Sa'ad bin Rabi'. Maka mereka menemukan Sa'ad bin Rabi' dengan 70 luka, semuanya darah, dan ngos-ngosan sebentar lagi akan wafat. Maka sahabat yang menemui mengatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW menanyakan tentang dirimu. Maka dalam kondisi dia sedang sakarat, dia masih mengatakan, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW dan sampaikan kepadanya, semoga Allah membalas dia dengan sebaik-baik balasan kepada Nabi yang menyampaikan risalah kepada umatnya. Serta pesankan kepada seluruh keluargaku dan kaumku, tidak ada uzur bagi mereka untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Lalu saat pun wafat. Di saat akan meninggal dunia pun, penuh dengan perjuangan untuk menyampaikan salam hormat. Untuk menunjukkan bahwasanya dia peduli dan juga cinta kepada Nabi SAW. Kisah yang kedua, Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang ditawan oleh musuh, kemudian diperjualbelikan di pasar, lalu diberi oleh Quraisy. Dan Quraisy ingin membunuh Khubayb radhiyallahu anhu karena memang dia banyak menumpas dan membunuh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy di perang Badar. Di saat dia akan dibunuh, diikat di sebuah batang pohon kurma, kemudian salah satu Quraisy mengatakan, apakah kau ingin, hai Khubayb? Pada saat itu setiap orang bebas untuk menyiksanya. Ada yang mencoretnya tubuhnya dengan pisau, ada yang menusuknya, ada yang melemparinya dengan batu, ada yang mengejeknya, sehingga dia luka dan dia mati pelan-pelan. Maka ada seseorang yang mengatakan, hai Khubayb, apa kau mau bersedia kalau seandainya kami gantikan posisimu dengan Muhammad dan kau bebas? Maka dalam kondisi luka, sakit parah, ya, dan dia juga mengetahui dia akan dibunuh sebentar lagi, dia mengatakan, demi Allah aku tidak ingin sesaat pun Rasulullah SAW berada di posisiku. Kemudian dia dilempar atau dipanahi dengan anak panah, lalu dia mati syahid radhiyallahu anhu. Begitu juga bagaimana gambaran yang digambarkan oleh Urwah, salah satu duta Quraisy. Setiap kali Quraisy ingin mengutus siapapun untuk menemui raja-raja dunia di saat itu, baik Kisra di Persia, atau Kaisar di Romawi, ataupun Najasyi di Ethiopia. 3 raja besar pada saat itu pasti akan mengutus atau mereka akan mengutus Urwah. Maka Urwah satu waktu pernah menemui Nabi SAW dan pada saat itu tiba waktu sholat. Maka para sahabat pada saat Nabi SAW sedang berwudu, mereka mengurumuni Nabi SAW lalu mereka memperebutkan sisa air wudunya. Bahkan sampai dahak yang dikeluarkan oleh Nabi SAW pun mereka memperebutkan dan menggosoknya di badan mereka. Lalu kemudian Urwah pulang ke kaumnya sambil mengatakan, bahkan digambarkan dalam riwayat Bukhari, bagaimana Urwah menggambarkan dengan sangat detail bahwasanya tidak seorang pun dari sahabat Muhammad berani memandang wajahnya karena segan dan menghormatinya. Maka dia pulang ke kaumnya lalu mengatakan, wahai kaumku, ketahuilah,
aku telah kalian utus atau aku telah mendatangi Kisra, penguasa Persia, Kaisar, penguasa Romawi, dan Najasyi, penguasa Ethiopia. Demi Allah, belum pernah aku menemukan satupun di antara mereka dimuliakan sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit gambaran dan mewakili umat Islam. Bagaimana kalau kita hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan seperti itu. Kita akan terus membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendahulukan diri beliau, karena memang itu bagian daripada syariat. Di mana Nabi SAW menyampaikan dan diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintaiku melebihi dirinya, keluarganya, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, itu prinsip dasar kami. Wahai para penghina Rasulullah SAW, belum hilang bekas luka kami karena karikatur yang dibuat di Prancis, dan akhirnya melahirkan kecaman yang sangat besar dari seluruh umat Islam di muka bumi ini, termasuk pemboikotan produk-produk Prancis di negara-negara Islam. Muncul lagi dua politikus India, lalu kemudian coba membawa-bawa dan membahas pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah yang sudah terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu, di mana pada saat itu menikah dengan anak yang seumur Aisyah adalah hal yang biasa. Dan tidak ada pelanggaran dalam masalah ini. Tapi dijadikan sebagai bahan ejekan. Padahal masih banyak bahan-bahan pembicaraan yang lain. Lalu kemudian terjadi kecaman besar-besaran yang sampai hari ini masih berjalan kecaman tersebut. Dan umumnya di negara Timur Tengah terjadi pemboikotan besar-besaran terhadap produk India. Bahkan banyak muslim-muslim, pengusaha muslim mengeluarkan dan membakar produk-produk India yang ada di supermarket mereka. Subhanallah, belum selesai luka kita tentang masalah itu. Di Indonesia yang mayoritas muslim, kita dikagetkan berapa hari ini dengan adanya iklan gratis minum khamr, minuman keras atau miras, asal namanya Muhammad. Kenapa harus Muhammad? Apakah kalian belum tahu makna Muhammad adalah orang yang mulia? Atau maknanya sendiri, Muhammad dan Ahmad adalah terpuji. Dan belum pernah ada orang yang bernama seperti Muhammad SAW sebelum beliau. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus orang ini? Dan uniknya tersebar di media banyak sekali cuplikan-cuplikan orang yang berbangga-bangga sambil mabuk di tempat tersebut, lalu kemudian memperlihatkan kalau mereka berdoa sambil mabuk, seakan-akan mengolok-olok masalah ini. Belum lagi memang ada orang yang dianggap namanya Muhammad dipanggil-panggil dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat aneh. Baik orang yang pemilik tempat tersebut yang alhamdulillah sudah datang hukuman, ya walaupun ini masih pembukaan hukuman kalau kami melihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diangkatnya izin dengan alasan tentu belum melengkapi izin-izinnya, juga kalau terus saja berlanjut akan datang hukuman yang jauh lebih besar. Demikian pula dengan orang yang kalau betul yang sedang mabuk itu bernama Muhammad, ini betul-betul seorang muslim yang sangat bodoh yang menghina nabinya Muhammad SAW. Kenapa harus berbangga mendapatkan sebotol khamr, minuman keras gratis dengan membawakan nama mulia Muhammad SAW? Muhammad lebih pantas di masjid, di majelis-majelis, di tempat-tempat yang mulia. Wahai para penghina Rasulullah, andai saja kalian belum tahu siapa Muhammad SAW, maka kami menceritakan kepada kalian. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Dari populasi 7,5 miliar manusia di muka bumi ini, ada 6 miliar orang-orang yang meyakini tentang Allah. Ada orang Islam, ada Yahudi dan Nasrani, terlepas daripada keyakinan mereka yang lainnya, tapi mereka meyakini ada Tuhan Allah. Mayoritas manusia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sisanya meyakini patung dan seterusnya, atau orang-orang ateis yang tidak meyakini ada Tuhan. Jadi mayoritas orang meyakini tentang adanya Tuhan Allah. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Bagaimana Allah menggambarkan dalam Al-Quran tentang masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Fatih surah nomor 48 ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 40 Allah mengingatkan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Dan ayat surah Al-Ahzab ini turun disebabkan karena orang-orang Yahudi menghardik pernikahan Nabi SAW dengan Zainab yang merupakan mantan istri anak angkat Nabi SAW. Dan ini karena memang akan keluar sebuah hukum kalau memang Nabi Muhammad SAW atau seseorang boleh menikahi kalau mantan istri anak angkatnya. Karena ini bukan anak kandungnya. Kalau anak mantu artinya dari anak kandung, maka tidak mungkin bisa dinikahi kalau sudah cerai dengan anak kita. Tapi kalau anak angkat tidak ada hubungannya sama sekali. Maka Allah turunkan ayat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya mewafatkan 3 anak laki-laki Nabi SAW. Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar Rasulnya Muhammad SAW bukan menjadi ayah siapapun yang maksudnya dinisbatkan kepadanya. Sehingga memang dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah muliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian bertanya tentang akhlaknya, Allah juga sang pencipta langit dan bumi telah berfirman dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji langsung oleh sang pencipta, sesungguhnya hai Muhammad kau memiliki akhlak yang sangat mulia. Tidak pernah kami temukan salah satu istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, bahkan seluruh umatnya yang berakal, tentu yang bukan ahli maksiat atau jauh dari akal sehatnya, yang mengejek ataupun menyalahkannya. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim menyebutkan waktu ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi? Karena yang paling mengenal seorang laki-laki adalah istrinya. Maka istrinya, tetangga bantalnya akan selalu mengetahui mana baik buruknya orang ini. Maka dia hanya bisa menjawab mengatakan kana khuluquhul Quran. Ketahuilah akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan tidak ada hubungannya, tidak ada kekurangan sama sekali. Saudaraku seiman, kita juga harus memberikan jawaban yang jelas kepada para penghina Rasul ini. Bahwasanya yang memerintahkan kita memuliakannya, menolongnya. Kalau sekarang beliau sudah meninggal, maka tetap ada kewajiban menolongnya. Karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya seperti Sa'ad bin Rabi, bukan hanya seperti Hubayb bin Adi, bukan hanya seperti kisahnya Urwah tadi, dan beberapa sahabat-sahabat ridwanullah alaihim yang menggambarkan tentang cinta mereka. Karena mereka yang lihat Nabi semasa hidupnya, atau melihat dengan mata kepala. Tapi kita pun setelah meninggal, Nabi SAW tetap diwajibkan untuk membelahnya. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajiduna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Artinya, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang buta huruf, memang beliau tidak bisa membaca menulis, agar hilang semua syubhat kalau beliau yang menyusun Al-Quran. Karena telah muncul syubhat seperti ini, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil ayat dari Taurat dan Injil lalu menyusunnya menjadi Al-Quran. Maka Allah membantahnya. Allah mengatakan yang orang-orang yang mengikuti Nabi atau Rasul, Nabi yang buta huruf, yang mereka dapatkan tertulis di kitab mereka dalam Taurat dan Injil, yang akan menyeru mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran, serta menghalalkan untuk mereka semua yang baik-baik dan mengharamkan terhadap mereka semua yang buruk-buruk, serta akan menghilangkan belenggu-belenggu yang membebani mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, memenangkannya, dan juga mengikuti cahaya atau Al-Quran yang diturunkan kepadanya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Andai saja wahai para penghina Rasul, kalian menanyakan apa mukjizatnya. Terlalu banyak ratusan mukjizat Nabi kami Muhammad SAW, dan cukuplah kalau mau bukti nyata,
Itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan itu. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di dalam hadis Bukhari Muslim, kami menyaksikan bulan di Mekah terbelah dua bahagian. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelah bulan di sisi bukit atau gunung Abi Kubais dan sebelah lagi di gunung As-Suwaida. Walaupun orang-orang Quraisy pada saat itu mengatakan, ini pasti sihir, tidak mungkin bulan bisa terbelah. Karena waktu itu mereka menantang Nabi SAW dengan niat untuk menghina Nabi. Mereka mengatakan, hai Muhammad, apa kau mau kami beriman? Kata Nabi SAW, iya. Lalu mereka mengatakan, apa kau lihat bulan itu? Kata Nabi SAW, iya. Maka mereka mengatakan, belah bulan itu buat kami. Mereka minta dibelah bulan. Bukan hanya sekedar membelah pohon yang kira-kira masih masuk akal manusia. Bulan yang manusia pun di masa sekarang teknologi canggih belum tentu bisa mencapai ke sana kecuali dengan waktu yang cukup panjang. Maka mereka mengatakan di masa itu belum ada teknologi, belah bulan buat kami. Maka Nabi SAW menerima tantangan tersebut sambil mengatakan, apakah kalian akan beriman bila Allah menerima permintaan kalian? Mereka mengatakan tentu saja. Maka semua sahabat waktu itu menyaksikan dan juga orang-orang Quraisy bagaimana Nabi SAW menunjuk bulan dan menggaris dengan telunjuk beliau SAW dan terbelah menjadi dua. Itu pun mereka masih mengatakan ini betul-betul sihir yang luar biasa. Untuk memastikan ini sihir, kita akan tanyakan orang-orang Quraisy yang ada di luar Mekah, masih di negeri Syam berdagang pada saat mereka kembali nanti. Apakah mereka juga melihat bulan? Kalau mereka bulan seperti ini terbelah seperti yang kita saksikan, berarti bukan sihir. Maka beberapa hari setelah itu ada beberapa pedagang Quraisy kembali dan mereka menanyakan kepada pedagang-pedagang tersebut. Para pedagang itu pun memberikan kesaksian kalau mereka menyaksikan bulan terbelah. Dan sampai hari ini kita ketik di Google foto bulan terbelah, kita akan temukan memang ada foto nyata, Anda bisa menyaksikan itu. Dan para ilmuwan mengatakan garis yang ada di tengah-tengah bulan ini menandakan dulu bulan pernah terbelah, entah kapan. Dan ini menandakan satu waktu nanti bisa terbelah juga sebagaimana terbelah dulu. Tapi kita umat Islam punya jelas dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 1. Perlu kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya selain kami. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan Allah sudah mengekalkan dalam Al-Qur'an yang kami yakini pasti benar. Beberapa ayat diantaranya surah Al-Kautsar, surah nomor 108 ayat 3. Hampir seluruh umat Islam menghafal ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengolok-olok kaum Muhammad pasti akan rugi. Juga dalam surah Al-Hijr disebutkan ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami pasti memelihara engkau wahai Muhammad dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokmu. Dan kita menyaksikan dalam buku-buku sejarah mayoritas yang telah mengolok-olok Nabi SAW Allah binasakan di perang Badar. Begitu juga Abu Lahab yang sangat masyhur mencaci maki Nabi SAW. Tentu di perang Badar meninggalnya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Al-Walid, Syaibah dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang memang kerjanya mengolok-olok Nabi SAW di Mekah. Begitu juga dengan Abu Lahab yang tidak sempat ikut berperang, maka Allah hinakan dia dengan cara kepalanya dipukul ya oleh salah satu orang Quraisy yang sudah masuk Islam karena dia menghina Nabi SAW dan tidak menerima ya pada saat itu kekalahan mereka di Badar dan sempat dia memukul budaknya Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Waktu itu sudah masuk Islam, maka dipukullah kepala dia dengan ya busur panah, kemudian bocor, berdarah dan akhirnya Abu Lahab meninggal. Waktu dia meninggal karena banyak yang menghina Nabi SAW, maka badannya membusuk dan tidak ada satupun anak-anaknya pun, tidak ada kerabatnya, termasuk anaknya yang mau mengurus jenazahnya. Maka mereka merajamnya dari jauh, melempar batu-batu sampai terbentuk seperti kuburan di dalam rumahnya dan membiarkan. Setelah itu rumahnya tidak ditinggali lagi dan Allahu alam bagaimana keadaannya setelah itu. Rumahnya juga tidak diperjualbelikan, entah kemana sekarang sejarah itu. Tapi yang jelas dia pun terhina. Dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah itu. Demikian pula di masa
di masa setelah meninggalnya Nabi SAW. Kita akan tutup khutbah kita dengan kisah yang masyhur diangkat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, rahimahullah, dalam kitabnya Ad-Durar al-Kamina fi Ayan al-Mi'at al-Thamina di jilid 4 halaman 103. Dan ini kisah yang sangat masyhur tentunya. Ada seorang tokoh Mongolia masuk agama Nasrani, maka dia pun mengundang tokoh-tokoh orang-orang Nasrani dan juga pembesar-pembesar Mongolia pada saat itu. Lalu ada seorang pendeta dengan beraninya, dia di pembukaan ceramahnya atau pidatonya, dia menghina-hina Nabi SAW. Pada saat itu ada seekor anjing pemburu, ada beberapa kisah yang menyebutkan bahwasanya itu anjing dia, ada yang mengatakan juga memang anjing penjaga. Di situ diikat dengan rantai yang sangat kuat. Begitu dia menghina Nabi SAW, anjing tersebut meraung dengan keras, kemudian memaksa diri untuk melepaskan diri dari ikatannya, lalu tiba-tiba menyerang orang ini. Diserang, dicakar mukanya, digigit dia, kemudian orang-orang memisahkannya. Setelah mulai tenang keadaan, maka orang-orang di situ mengatakan pada dia, mungkin karena kau menghina Muhammad, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam tentunya. Maka pada saat itu dia mengatakan tidak. Anjing ini hanya sensitif karena pada saat dia melihat saya sedang pidato, tangan saya memberikan isyarat ke arah dia, dia mengira saya akan memukulnya. Maka dia pun ceramah atau pidato lagi, lalu kemudian dia menghina Nabi SAW yang kedua kali. Anjing yang diikat dengan rantai tersebut kembali marah, ya. Kemudian lepas dari rantainya lalu menyerang orang ini, lalu menggigitnya dari lehernya sampai sobek di bagian dadanya, sehingga pun dia meninggal seketika. Karena kejadian ini ada 40.000 dari tokoh-tokoh, ya, orang-orang Mongolia yang masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah, Allah menunjukkan kemahabesarannya. Dan begitu pula dengan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, begitu banyak umat Islam yang terus akan membela Nabi SAW, dan juga ada hikmah-hikmah yang terjadi, orang akan lebih banyak mempelajari Islam itu sendiri. Aku qouli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan istighfar, saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfarlah, sungguh dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesimpulan khutbah kita, saudaraku seiman, bahwasanya kita sebagai umat Islam harus punya kewajiban atau menyadari punya kewajiban untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidup beliau, kalau kita masih hidup, kita akan membela sampai kita wafat pun. Begitu juga dengan pada saat beliau sudah meninggal dunia. Bahkan ayat Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, hai ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, hai orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasul, di atas suara Nabi. Kata para ulama tafsir, di masa hidup beliau saja, kalau kita angkakan intonasi suara Nabi itu 6 misalnya, maka seluruh orang beriman tidak boleh lebih dari 6 itu. Harus lebih rendah dari suara Nabi SAW. Dan ulama tafsir mengangkat ayat ini masih berlaku setelah meninggal Nabi SAW. Maka dianjurkan pada saat masuk ke masjid Nabi SAW, ziarah kuburnya, itu tidak mengangkat suaranya. Jadi dengan santun dan sopan. Bahkan Imam Malik rahimahullah, kalau ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, beliau mandi dengan bersih, memakai baju terbaiknya, kemudian beliau memakai parfum terbaik, lalu beliau menyampaikan sabda Nabi SAW. Begitulah umat Islam memuliakan Nabinya Muhammad SAW. Ingkari kemungkaran ini, saudaraku seiman, walaupun hanya dengan hati kita. Atau mungkin penyampaian seperti ini, yang mungkin yang kita mampu lakukan. Tapi kalau Anda tidak memungkiri masalah ini, maka berbahaya sekali. Ingat, fatwa para ulama sangat tegas dari 4 madhab. Bahwasanya para penghina-penghina Rasulullah SAW itu, kalau ada hukum yang dipegang oleh pemerintah muslim, maka semuanya dihukum mati. Baik mereka sengaja atau tidak sengaja. Mereka main-main atau mereka serius. Semuanya itu ya kena hukuman mati. Dan ini disepakati oleh ulama, bisa kita kembali kepada banyak buku-buku fikih. Dan juga bagaimana eksekusi ini hanya diambil oleh tentunya pemerintah dan bukan individual.
tapi hukumannya dihukum mati. Bahkan pendapat ulama mengatakan kalau dia seorang muslim dan dia sengaja mengolok-olok Nabi SAW, maka menjadi 3 pendapat ulama. Yang satu mengatakan hukumnya dihukum mati, ya, dan tidak diminta tobatnya. Yang satu lagi mengatakan hukumannya dihukum mati walaupun dia sudah tobat. Jadi walaupun dia bertaubat pun tetap harus dihukum mati. Begitu beratnya kalau menghina Nabi SAW, walaupun cuma bercanda. Oleh karena itu teman-teman hati-hati. Contoh kecil tentang masalah jenggot, sunnah Nabi SAW. Anda kalau tidak mau berjenggot, jangan olok. Tidak berjenggot itu hak Anda. Tapi Anda olok-olok, ini berbahaya sekali. Sekarang banyak orang mencaci maki, menghina celana cingkrang, hanya karena tidak mau isbal. Karena Nabi SAW yang menyuruh itu. Banyak hadis beliau berhubungan dengan masalah itu. Ya. Maka jangan olok-olok kalau Anda tidak mau lakukan. Dan sekian banyak contoh-contoh dari sunnah Nabi SAW. Dan hati-hati, kekufuran ada di depan mata kalau Anda sengaja mengolok-oloknya. Sebagaimana kaum munafikin yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Saudaraku siman, di hari Jumat adalah waktu yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa mengajukan doa kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga saya mengingatkan hari ini adalah masuk 1 Zulhijjah, di mana hari ini adalah hari emas setiap muslim. Tidak ada amal apapun yang dikerjakan wajib atau sunnah di 10 awal Zulhijjah, dan hari ini kita tanggal 1 Zulhijjah, kecuali akan mengalahkan pahala jihad. Kecuali seseorang yang keluar membawa jiwa dan hartanya dan tidak membawa sesuatu pun dari keduanya. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana setiap amal soleh paling Allah cinta dibandingkan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat mengatakan, jihad pun ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jihad pun kecuali orang yang keluar membawa hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Oleh karena itu kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa kita tentunya yang kita akan panjatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, sampai Engkau menerima puji-pujian kami ini, dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah perintahkan kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini, di musalla ini, kecuali karena ingin mengerjakan apa yang telah Engkau wajibkan kepada kami, yaitu salat Jumat. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi Indonesia negara tercinta ini, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di seluruh pelosok muka bumi ini yang sedang tertindas, dimanapun mereka berada. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, bolehkan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dengan juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami seluruh kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan berikanlah kami seluruh kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, wa Zat yang maha mulia dan juga maha pengampun. Ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan, kebaikan, dan juga berbuat baik, menolong para sanak kerabat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai pegangan hidup kalian. Wadhkurullahal azim yadhkurkum. Ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ni'ma yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis salat, dan dirikanlah salat.